أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سيد المؤذن ولم يكبر فلا يتكلم ومن يتكلم فقد لغى رحمه الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وسيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الله أكبر لا الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعة لعلكم ترحمون. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم
Bismillahirrahmanirrahim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahu adzim. Jamaah Jumat yang sangat dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa menghambakan diri kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga marilah senantiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dan banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah, adapun judul khutbah yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini adalah menyongsong nusul Quran. Jamaah Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah, kembali dari ayat yang saya bacakan tadi yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan suci Ramadan diturunkan ayat suci Al-Qur'an sebagai hudan lin-nas, sebagai pedoman, sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Jamaah Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah, ayat yang pertama turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tepatnya pada bulan suci Ramadan 17 Ramadan diturunkan ayat suci Al-Qur'an melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahan di Gua Hira yang terletak di Bukit Nur, disitulah didatangi malaikat Jibril dengan membawa surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Jamaah Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah, ayat pertama turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung perintah salat. Apa yang pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah iqra, baca. Dalam bahasa Arab ini adalah fi'il amar, perintah. Yang kalau perintah dilaksanakan sudah jelas mendapat pahala, kalau kita tinggalkan sudah jelas mendapat dosa. Apa yang harus kita baca? Bismi Rabbika. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari segumpal darah. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, maka isi daripada Al-Quran yang pertama adalah mengajarkan kepada kita adalah ketauhidan, yaitu mengenal Allah melalui dengan zikr. Maka sedikitlah yang pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digambarkan dalam Asmaul Husna 99 namanya Allah, itulah bismi Rabbika. Tapi mana dari 99 itu yang pertama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita diperintahkan salat, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Inilah yang pertama diwajibkan oleh Allah sebelum kita diwajibkan salat 5 kali sehari salat. Kapan kita diperintahkan Allah mendirikan salat? Rasulullah SAW 10 tahun setelah diangkat menjadi Rasul, terdapat pada juz 15, itulah di situ surah Isra
ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil langsung oleh Allah untuk menerima syafaat pada bulan Rajab. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah. Tapi yang pertama adalah menegakkan kalimat ketauhidan. Yang kedua adalah mengajarkan kepada kita tentang akhlak. Jadi setelah ketauhidan, akidah, yang kedua adalah akhlak. Bahwa diutusnya Rasulullah SAW di atas permukaan bumi ini sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik untuk kita teladani sebagai umat manusia. Jadi perintah yang kedua setelah zikir adalah akhlak. Yang ketiga adalah perintah ibadah, baru perintah sholat. Jadi zikir, setelah itu akhlak. Kenapa akhlak? Karena pada zaman periode Mekah disebut dengan zaman jahiliyah, bukan menyembah kepada Allah, tetapi penduduk Mekah pada zaman itu menyembah berhala. Berapa berhala yang disembah penduduk Mekah pada periode Mekah? Adalah setiap hari satu Tuhan yang disembah. Dalam satu tahun 12 bulan 360 Tuhan yang disembah dalam satu tahun, karena jumlah harinya 360 hari. Maka Tuhan yang disembah penduduk Mekah disebut sama jahiliyah 360 Tuhan. Dan orang yang pertama beriman kepada Allah dan Rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq, sehingga diberi gelar As-Siddiq. Wanita yang pertama beriman kepada Allah dan Rasul adalah istrinya Rasulullah, Siti Khadijah. Dari kalangan dewasa Umar bin Khattab. Dari kalangan anak muda yang pertama masuk Islam adalah Utsman bin Affan. Dari kalangan anak-anak yang masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan budak yang masuk Islam adalah Bilal bin Rabah bersama orang tua. Itulah yang disebut dengan as-sabiquna awwalun, orang yang mula-mula memeluk agama Islam. Selama 13 tahun Rasulullah berdakwah, bukan perintah salat pada periode Mekah, hanya menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pada periode Mekah, tetapi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah, cuma 72 orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup 100. Dan yang 72 orang ini banyak yang dibantai oleh penduduk kafir laknatullah pada periode Mekah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk hijrah ke Madinah. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah. Setelah itu kita kembali kepada akhlak penduduk Mekah pada waktu sangat rusak, karena dia sendiri membuat Tuhan raja sempat. Apalagi yang terjadi kalau ada yang melahirkan perempuan itu dikubur hidup-hidup. Karena menurut pendapat orang Arab jahiliyah, wanita itu adalah perusak, tidak ada guna-gunanya. Ketika Rasulullah SAW dia mengangkat derajat wanita 3:1, sehingga Rasulullah menegaskan surga itu di bawah telapak kaki, bukan surga di bawah telapak kaki aja. Jemaah yang sangat dimuliakan, Rasulullah mengangkat harkat dan martabat wanita. Jemaah yang sangat dimuliakan, inilah yang pertama ditanamkan setelah ketauhidan adalah akhlakul karimah. Bagaimana cara berpakaian, bagaimana bertutur kata yang bagus, itu ditanamkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, isi Al-Quran adalah membicarakan tentang ekonomi sosial. Jadi Al-Quran juga membicarakan tentang ekonomi, pendapatan, bagaimana mendapatkan, bagaimana kita berusaha,
minan nas kita, hubungan kita kepada manusia. Di sinilah kita dijelaskan dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dengan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa atau pelanggaran. Inilah hablum minan nas, dengan hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada sesama. Karena manusia adalah makhluk subpolitikon. Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Mulai kita diciptakan hasil kerjasama antara bapak dan ibu kita, sampai kita dikandung, sampai dilahirkan, itu butuh bantuan orang lain. Sampai kita kawin, sampai kita menuntut ilmu, sampai kita mati, itu selalu butuh bantuan orang lain. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, inilah tatanan tentang sosial, budaya, dan kemasyarakatan. Dan yang kelima membicarakan tentang hukum, mana halal, mana haram, ada perintah wajib, ada yang sunnah. Itu juga dijelaskan dalam Al-Quran. Kita diperintahkan sholat, puasa, zakat, dan haji. Itu adalah aturan hukum wajib. Dan yang kedua adalah isi Al-Quran menjelaskan tentang sejarah manusia dahulu, mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dijelaskan semua di dalam Al-Quran. Kita tahu zaman Fir'aun bukan zamannya Rasulullah, itu zamannya Nabi Musa alaihissalam. Itu dituliskan semua di dalam Al-Quran. Luqmanul Hakim, seorang ayah, bukan seorang nabi, tapi diabadikan di dalam Al-Quran. Kami membuktikan seorang umat manusia yang patuh dan taat, dan yang selalu dikhawatirkan, yang selalu memberikan nasihat kepada anaknya adalah Luqmanul Hakim, yang selalu menyampaikan, ya bunayya la tusyrik billah. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah sangat dosa besar. Inilah tentang ketauhidan, pelajaran yang diberikan Luqmanul Hakim. Itu semua dijelaskan di dalam Al-Quran. Jemaah yang sangat dimuliakan Allah, setelah itu kita kembali, berapa juz Al-Quran? 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Jumlah huruf dalam 30 juz 1.027.000. Itu menurut Imam Syafi'i. Dulu belum ada komputer, Imam Syafi'i sudah bisa menghitung berapa huruf dari dalam Al-Quran, 1.027.000. Ketika kita menamatkan Al-Quran, sama kita membaca huruf di dalam Al-Quran 1.027.000. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, kalau di bulan suci Ramadan kita membaca dalam satu huruf, di luar bulan suci Ramadan satu huruf, satu pahala. Di bulan suci Ramadan ini satu huruf itu dibalas 70 kali lipat, kali 1.027.000. Berapa pahala yang kita dapatkan dalam satu kali menamatkan Al-Quran. Oleh itu membumikan Al-Quran, tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Dan salah satu jaminan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dirindukan oleh surga adalah talil Quran. Al-Jannatul Mustafa'il arba'ati nafar. Surga itu kepada 4 golongan manusia. Di antaranya yang pertama adalah talil Quran, orang yang gemar membaca ayat suci Al-Quran. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, maka marilah jadikanlah Al-Quran sebagai teman hidup kita, dan Al-Quran akan menjadi penolong, akan menjadi penerangan ketika kita nanti berada di alam kubur kita. Barakallahu li wa lakum qadim wa nafa'ani wa yaqbihi min al-ayati al-hakim wa taqabbal min tilawatihi innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah. Alhamdulillah katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amin. Allahumma rabbal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ahliya innaka sami'un qaribun mujibud da'wati. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahumma shalli ala